Travel gelap, jebakan di balik harga murah mudik. Selamat datang di channel RW21, sebuah channel yang membawa berita serius dengan cara yang santuy. Menjelang mudik lebaran, penawaran transportasi travel gelap gencar ditawarkan ke masyarakat. Mereka kerap menawarkan tarif miring, hingga diantar langsung ke tempat tujuan sebagai senjata andalan mereka dalam berpromosi. Walaupun dinamakan dengan istilah travel gelap, bukan berarti kendaraan yang dipakai semuanya berwarna gelap, karena ada juga travel gelap yang kendaraannya justru berwarna terang. Kesimpulan yang bisa diambil dengan tergesa-gesa adalah, warna kendaraan tidak bisa dijadikan ciri-ciri jasa angkutan travel gelap ini. Lalu pertanyaannya, mengapa memilih yang gelap ketika ada yang terang? Bukankah ketika berjalan di kegelapan, maka Anda harus meraba-raba keadaan sekitarnya untuk bisa berjalan selamat sampai tujuan? Bisa saja Anda menabrak suatu atau juga bisa saja menyentuh hal yang dilarang, namanya juga gelap. Pada akhirnya malah bisa menimbulkan masalah yang lain. Narasi sebelumnya bisa menjadi perumpamaan dari jasa angkutan gelap ini. Ada istilah gelap dalam usaha travel ini, bukan karena kantornya sering mati lampu atau lampu yang dipakai tidak dari merek terkenal, melainkan karena travel gelap tidak memiliki kantor tetap atau agen resmi. Mereka beroperasi secara informal dengan memanfaatkan media sosial atau aplikasi pesan instan. Supir travel gelap ini sebagian besar juga berwajah gelap, karena jarang menggunakan skincare. Mohon maaf, narasi mengenai wajah gelap hanya merupakan ramalan penulis narasi ini saja, belum tentu salah. Transaksi yang dilakukan tidak transparan dan pembayaran dilakukan tunai atau ke rekening pribadi, tanpa kwitansi atau bukti resmi yang menuliskan hak penumpang selama perjalanan. Di sebagian kasus, penumpang malah tidak mendapatkan tiket fisik. Dengan tidak adanya suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis di antara penumpang dan travel gelap, maka di dalam perjalanan, banyak hal yang kurang baik akhirnya harus ditanggung sendiri oleh penumpang. Seperti travel tersebut seenaknya menaikkan harga di tengah jalan, dan tidak pernah sekalipun menurunkan harga yang disepakati di tengah perjalanan. Dalam kesempatan lain, kadang travel gelap juga sering menambahkan jumlah penumpang di tengah jalan dengan penumpang baru yang berkeringat, tanpa memakai parfum dan belum mandi, membuat kendaraan bertambah sesak dengan aroma tubuh yang beraneka ragam Nusantara. Di suatu kasus yang mungkin saja pernah terjadi, travel gelap ini malah menurunkan semua penumpangnya di tengah jalan, hanya dikarenakan supir kendaraan tersebut pergi meninggalkan rumah, lupa memberitahu istrinya yang galak. Sehingga istri galak tersebut meminta sang supir untuk kembali ke rumah saat itu juga. Selain hal di atas, risiko terbesar menggunakan travel gelap adalah keselamatan yang tidak terjamin. Kendaraan yang digunakan seringkali dalam kondisi buruk dan tidak layak jalan. Sopir yang tidak memiliki SIM resmi dan pelatihan mengemudi yang cukup juga menambah potensi kecelakaan. Tidak adanya asuransi membuat penumpang menanggung sendiri risiko cedera atau kematian. Salah satu cara mudah membedakan antara travel gelap dan resmi adalah, travel gelap sudah pasti tidak jelas penanggung jawabnya. Artinya, mobil tidak berbadan hukum dan platnya juga hitam, alias milik pribadi. Regulasi yang mengatur tentang kendaraan travel ada di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dijelaskan, plat yang digunakan semestinya kuning dengan tulisan hitam. Kesimpulannya, subscribe channel ini dan selalu ikuti berita-berita terkini yang berkualitas dimanapun Anda berada. Serta hindarilah penggunaan travel gelap. Pilihlah mode transportasi resmi yang terjamin keselamatan dan kenyamanannya. Periksa kondisi kendaraan dan reputasi perusahaan sebelum menggunakan jasanya. Jika menemukan travel gelap, laporkan kepada pihak berwajib. Ingat, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Terima kasih.